Guys, sekarang aku habis nonton Lady and Trump. Lady and Trump ini menceritakan bagaimana Lady yang tadinya anjing rumahan disayang bahwa majikannya yaitu Joel dan juga Barley di sini mempunyai anak. Dia agak kehilangan kasih sayangnya, merasa kehilangan kasih sayang. Dia tidak lagi dielus seperti layaknya anjing biasanya kan gitu. Si Lady ini merasa bahwa keluarganya mulai meninggalkan dia karena sudah mempunyai anak. Sampai akhirnya dia bertemu dengan dia lagi merenung, lagi menceritakan keluh kesahnya kepada Trusty, salah satu anjing dari keluarga lain yang merupakan adalah tetangga Barley selaku pemiliknya. Nah, dia menceritakan hal itu, bagaimana Barley semenjak hamil itu dia tidak lagi seperti dulu, tidak lagi sayang seperti dulu, dianggap Lady seperti itu ya. Tapi ternyata dia menceritakan itu kepada Trump, sosok anjing jalanan yang sukanya malah selayaknya anjing jalanan yang suka mengambil makanan dari orang gitu ya, yang sempat benci juga sama manusia karena dia dulu adalah anjing peliharaan yang ditinggal atau dibuang oleh pemiliknya. Lady and Trump menceritakan bagaimana kadang kita tuh ngerasa bahwa hewan peliharaan tidak ada perasaan kan, seperti yang dirasakan Lady. Manusia yang di sini dalam hal ini Barley majikannya dirasa melupakan dia, tapi sebenarnya tidak. Dan Lady merasa begitu karena Barley menitipkan dia kepada Bibi Sarah yang memelihara kucing dan sangat tidak suka dengan anjing, yang selalu memarahi dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk kabur dan kembali bertemu dengan Trump. Dia merasa bahwa pada awalnya ya udah, dia lebih baik menjadi seorang anjing gelandangan gitu ya, tapi itu dikarenakan sakit hatinya Lady ini kepada Barley selaku majikannya yang sudah mempunyai anak bernama Lulu dan melupakan dia. Tapi pada saat dia sedang menikmati jalanan bersama anjing gelandangan atau anjing jalanan bernama Trump, itu dia merasa bahwa dia sempat merasa bahwa jalanan itu adalah tempat terbaik bagi anjing kan gitu. Tapi saat Trump meninggalkan dia berada di penampungan anjing liar dan tertangkap, dan ngerasa bahwa tempatku bukan di sini gitu. Dan dia juga ngerasa sakit hati sama Trump karena memang tidak melindungi dia sebagai anjing sahabatnya, bahwa dia meninggalkan Lady pada saat penangkap anjing liar itu datang. Dan akhirnya dia dibawa dan sakit hati kan sama Trump. Nah, ternyata yang menjemputnya dia di penampungan anjing liar itu adalah majikannya Barley yang sudah kembali dari keluarganya. Barley sangat marah dengan Bibi Sarah yang membiarkan Lady
keluar dari rumah, karena pada saat Lady kabur itu mereka berada di pet shop dan membeli sebuah kekangan mulut sehingga anjing tidak bisa menggonggong di pet shop tersebut, dan lebih tepatnya menyiksa Lady lah ya, karena dia mempunyai ekor kucing. Nah, si Lady ini ternyata tahu bahwa majikan ini masih sayang sama dia, tapi ada sedikit masalah bahwa Trump ini masih ada di jalanan dan masih diincar oleh penangkap anjing liar yang menangkap Lady waktu itu. Penangkap anjing liarnya ini menarik Trump secara kasar, dan itu membuat Lady tidak menyukai hal tersebut. Dan pada saat dia menolong anak Barley, yaitu Lulu, dari gigitan tikus, dia disangka mencakar anak Barley, yaitu Lulu, dan akhirnya suami Barley itu menyerahkan dia kepada penangkap anjing liar. Tapi saat Lady memutuskan untuk kabur dan menolong Trump di situ, dan majikannya mencari dia, dan sampai akhirnya dia tahu bahwa ternyata Trump itu menolong, walaupun dia anjing liar ya, ingin menolong Lulu dari sergapan tikus, dan dia Barley merasa berutang budi dan akhirnya mengangkat Trump menjadi anjing adopsi dari Barley dan juga suaminya, dan sehingga Trump tidak jadi ditangkap. Nah, yang bisa kita dapat dari Lady and Trump ini adalah bagaimana seorang manusia kadang menganggap, seperti yang gue bilang tadi ya, menganggap hewan peliharaan itu tidak punya perasaan. Memelihara seorang hewan adalah komitmen kepada makhluk hidup yang juga harus disayang, harus dimanja, harus dirawat gitu ya. Kalau memang tidak siap untuk melakukan itu, film ini ngajarin kita bahwa jangan memelihara hewan, karena hewan itu juga punya perasaan. Kadang manusia itu menganggap hewan adalah makhluk hidup yang biasa dan tidak mempunyai perasaan, dan kelihatan banget di sini Lady agak sedikit kecewa pada saat ditinggalkan bersama dengan Bibi Sarah, karena Barley dan juga suami dan juga Lulu anaknya Barley itu pergi ke saudara suami dari Barley. Dan memang karakter bibinya Barley di sini yang menjaga Lady tidak menyukai seekor anjing gitu kan, dan itu Lady sempat berpikir bahwa manusia itu semua jahat gitu kan. Nah, ternyata itu adalah Trump itu sebenarnya juga anjing yang sakit hati, hewan anjing yang sakit hati kepada manusia, karena memang dia dibuang gitu. Jadi dia terpaksa mencari makan dan menjadi Trump yang seperti sekarang, yang mencari makan dengan cara mengambil secara paksa makanan dari toko atau store yang ada di sana. Aku pikir adalah
memelihara hewan itu sama dengan merawat anak. Kalau memang tidak siap atau ujung-ujungnya akan dijual atau diserahkan lagi kepada pet shop, mendingan tidak usah. Karena hewan peliharaan itu kadang kita anggap sebagai makhluk yang tidak berperasaan. Sebenarnya mereka juga mempunyai perasaan karena mereka juga makhluk hidup gitu kan. Dan ini juga ngajarin kita bahwa kadang kita itu kalau sudah punya tanggung jawab tidak diurus dengan baik, malah kita acuh tak acuh dengan tanggung jawab kita tersebut gitu. Sesimpel melihara anjing sebenarnya bisa aja kan dia ditaruh di pet shop yang layak dan tidak harus menjauhi Lady dari anaknya dulu pada awalnya. Dan ternyata pada saat dia dititipkan dengan saudaranya, dia tidak diurus dengan baik, dan itu membuat Lady akhirnya takut atau benci dengan manusia. Tapi sebenarnya ini juga pelajaran bagi kita, jangan mengukur rata semua manusia. Ada manusia yang jahat dan juga ada manusia yang baik. Jadi aku film ini ngerasa bahwa kita kadang mengukur rata manusia dengan berarti si ini jahat karena memang ada di profesi yang agak sedikit galak atau tegas gitu. Orang tegas itu jahat gitu. Karena kita nggak ngerasa bahwa satu sifat manusia yang sama itu berarti jahat juga, padahal ada juga galak atau mungkin yang kita pikir jahat itu bermaksud baik gitu ya. Itulah yang aku pelajari dari Lady and Tram ini. Bye guys.